Di video sebelumnya kita sempat membahas Vio FD5 yang merupakan mantan top of the line dari Vio seri FD. Kali ini kita kedatangan Vio FD3 Pro yang menggunakan single dynamic driver dan juga menggunakan mekanisme semi open back. Apakah Vio FD3 Pro ini merupakan value for money dari Vio FD5? Ataukah sebaliknya? Biar gak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Berbicara soal Vio, mungkin kita tidak usah berpanjang lebar soal Vio. Vio sendiri adalah perusahaan audio yang cukup besar yang berbasis di Cina. Kita langsung aja ke Vio FD3. Vio FD3 sendiri merupakan produk yang dirilis pada tahun 2021 kemarin. Kalau kita ingat, Vio FD5 dirilis pada tahun 2020. Setahun berselang Vio FD5 mereka mengeluarkan seri terbawah dari seri FD, yaitu Vio FD3 Pro. Di mana seri FD3 Pro ini merupakan seri yang termurah atau yang terbudget atau yang ter-affordable dari seri FD. Vio FD3 sendiri memiliki dua varian yang bisa kalian pilih, yaitu Vio FD3 dan Vio FD3 Pro. Tentu saja perbedaannya itu ada pada kabel yang diberikan. Jadi kabel yang diberikan itu di Vio FD3 Pro ini kabelnya 8 strand. Kalau saya tidak salah di Vio FD yang biasa itu cuma 4 strand. Selain itu juga jacknya ini bisa diganti-ganti juga di Vio FD3 Pro ini. Kalau untuk driver, mereka sama-sama menggunakan driver yang sama sih, 12 mm single dynamic driver. Dan tentu saja di Vio FD3 Pro ini mengusung beberapa fitur yang sangat-sangat menarik untuk kita bahas. Bukan Vio namanya dong kalau nggak memberikan fitur-fitur yang menarik. Oh ya, untuk harga juga Vio FD3 Pro ini dipasarkan di harga 1,7 jutaan. Selanjutnya kita bahas packaging dari Vio FD3 Pro ini. Packagingnya ini menggunakan box warna hitam, ada siluet in-ear monitornya yang berwarna rainbow seperti ini saat dikenakan cahaya. Di sini kita lihat ada view, high res, bla bla bla. Di sini juga ada sedikit fitur-fitur dari in-ear monitornya. Lalu kalau kita lihat di bagian belakang tidak ada apa-apa, tidak ada spesifikasi juga. Kita langsung buka aja boxnya. Ini menggunakan sistem magnet, jadi dibuka dari samping seperti ini. Ada pelangi-pelanginya juga di sini. Oke, di sini kita langsung disuguhkan buku manual Vio FD3 Pro berbahasa China, buku manualnya, dan di bagian belakangnya berbahasa Inggris. Jadi dual bahasa. Kita sisihkan dulu. Di sini harusnya tempat in-ear monitornya, tapi kita sudah buka di situ. Di kelengkapannya, jadi seperti ini aja boxnya. Ya cukup oke lah, not bad. Coba singkirkan dulu. Ini ada kelengkapan-kelengkapannya. Ada air tips 3 pasang silikon. Ada air tips lagi 2 pasang, dan ini ada filter, ada sound tube. Ini sebenarnya ada 3 memory foam tips, tapi 1 sudah terpakai. Di sini yang menarik ada jack 4,4 dan 2,5 yang dapat diganti-ganti pada bagian kabelnya. Di sini kalau kalian lihat kabelnya sendiri menggunakan koneksi 4 pin. Jadi ada 4 lubang seperti ini untuk mengganti-ganti koneksi 2,5 atau ke 3,5. Ada MFCX remover 1 biji. Dulu kalau di Vio FD5 ya, kita ingat itu menggunakan warna kuning dari bahan plastik itu seperti punya Final Audio. Kali ini Vio sudah memiliki MFCX remover sendiri. Ada cleaning brush, very nice to have. Dan juga ada spare filter, beberapa pasang spare filter. Yang paling penting ada case bawaan khas Vio dari bahan seperti ini, plastik ya, tapi cukup durable ya, nice to have, very good, nice. Saat dibukakan seperti ini, di sini ada in-ear monitornya. Kita lihat in-ear monitornya Vio, dan juga kabel
Kabelnya 8 strand yang kokoh juga. Ini untuk jacknya yang bisa diganti-ganti untuk bagian koneksinya ini, untuk male jacknya. Secara packaging kami berikan skor B. Ya oke lah untuk packagingnya, walaupun tidak semewah Vio FD5. Selanjutnya kita bahas build quality dari Vio FD3 Pro ini. Build quality Vio FD3 sendiri terkesan sangat mewah dan elegan banget menurut saya. Housingnya sendiri berbahan aluminium magnesium body yang sangat kokoh dan padat banget. Ini juga terasa banget bobotnya. Kalau kalian dengar seperti itu suaranya. Housingnya ini cukup simpel dengan satu fan hole. Kalau kalian lihat di sini ada satu fan hole di bagian dalam sini. Untuk faceplate-nya sendiri memiliki faceplate yang sangat menarik. Ada tulisan Vio dan ada kesan marmer-marmernya gitulah di bagian dalamnya ini. Dan juga marking ada warna merah dan warna biru untuk memudahkan kalian menggunakannya. Mana tahu mana yang right, mana yang left channel. Untuk bagian nozzle-nya sendiri berbahan metal, kalian bisa ganti-ganti nozzle-nya. Ada nozzle yang merah, ini kita kebetulan gunakan yang merah. Dan ada nozzle yang hitam, jadi bisa diganti, diputar seperti ini aja. Bisa dilepas, nah itu kelihatan warna merah. Tapi saya nggak lepas ya. Cukup diputar aja, kalian bisa ganti nozzle-nya. Untuk mengganti suaranya juga. Di paket penjualannya ada dua, yaitu nozzle hitam dan merah. Diberikan dalam paket penjualannya. Selain itu ada satu detail lagi. Di sini ada di bagian bawah konektornya ini ada semacam bolongan gitu. Ini merupakan mekanisme dari semi open back dari Vio FD3 ini. Konektornya sendiri sudah konektor MMCX detachable, yaitu nice to have. Ini sangat firm banget, jadi nggak goyang-goyang juga untuk koneksi MMCX-nya. Lalu kita lihat di sini dia sudah menggunakan air hook yang preform. Kita lihat ke bawah, ini merupakan kabel 4 strand, totalnya 8 strand sebenarnya kalau kita lihat paling bawah. Jadi masing-masing 4 strand, monocrystalline silver plated copper yang mantep banget lah, kabelnya berwarna agak hitam-hitam abu-abu gitu. Oh ya, untuk chin slider dan splitternya ini, chin slider dan splitternya berbahan metal, ada tulisan Vio-nya juga. Ini rapi banget sih eksekusinya, rapi dan cukup clean lah, clean look. Lalu kalau kita turun lagi, ini kabelnya 8 braid, 8 strand. Kita turun lagi, di sini ada velcro, ya untuk kabel tie, ada tulisan Vio-nya juga. Nah, ini bahan jacknya adalah berbahan metal juga, ini full metal. Menggunakan konektor 4 pin, nanti kalian dapat mengganti-ganti jacknya, ini 3,5, 2,5 atau 4,4. Build jacknya sendiri mantap banget sih, jacknya solid banget. Mirip-mirip seperti jack OYD yang sama seperti saya sampaikan di Vio FD5 juga. Jacknya ini mirip banget. Menggunakan jack 3,5 mm, straight lah. Secara build quality Vio FD3 Pro ini di kelas harganya mantep banget. Baik itu housing maupun kabelnya bersinergi dengan baik, memiliki kualitas yang sangat baik, dan kami berikan skor A+ untuk build quality. Selanjutnya kita bahas fitting dari Vio FD3 Pro ini. Secara housing, Vio FD3 Pro ini memiliki housing yang lumayan kecil kalau dilihat di sini. Mirip-mirip seperti Vio FD5 sih sebenarnya. Tapi Vio FD3 Pro ini memiliki housing yang tidak seberat Vio FD5. Dan dengan housing sekecil ini, Vio FD3 ini memiliki fitting yang bisa dikategorikan cukup versatile untuk semua jenis telinga. Untuk pemakaiannya sendiri, Vio FD3 Pro ini memiliki pemakaian yang regular fit. Nah, kan seperti ini pemakaiannya. Tidak terlalu menonjol keluar juga, ya cukup oke lah. Tapi kalau pada saat pemakaian begini akan terasa bahwa housingnya ini tidak terlalu ergonomis. Untuk kegedapan dan gripnya memang masih bisa dikategorikan rata-rata agak sedikit kurang sih. Tapi kalau untuk kenyamanan dalam jangka waktu pemakaian panjang, ini monitor satu ini nggak ada masalah sama sekali. Secara fitting kami berikan skor B. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Vio FD3 Pro ini. Vio FD3 Pro ini secara tonalitas memiliki arah suara yang warm, mengarah ke bassy. Disclaimer, kita mereview Vio FD3 Pro ini menggunakan filter berwarna merah, jadi ada dua filter, yaitu filter merah yang menambah bass dan filter hitam yang berfokus di treble. Untuk nozzle hitamnya sendiri memang suaranya ini mantep banget, tapi bohong. Gak tahu kenapa filter hitamnya ini suaranya mendem banget. Jadi ya saya nggak gunakan di sini karena sudah perbedaannya langit bumi antara filter merah dan filter hitam. Apa filter hitamnya rusak saya juga nggak tahu, tapi mendem banget rasanya.
Untuk bagian bassnya di sini, Vio FD3 ini memiliki bass yang bisa dikategorikan berotot dan juga plus steroid. Jadi sudah berotot ditambah steroid lagi. Jadi ya itu sedikit gambaran mengenai bass Vio FD5. Jadi kalau kalian bass head, senang bass yang jeduk besar nampol, ya ini bass yang berotot dan bersteroid. Untuk bassnya sendiri, impact dan punch-nya ini terasa banget dan cukup bertekstur. Bassnya juga agak sedikit di smoothing dan tidak seliar bass dari Vio FD5. Lalu kalau kita bilang untuk selera, mungkin ini bagi sebagian orang mungkin akan cocok, untuk casual listener mungkin akan cocok dengan bassnya. Tapi untuk saya pribadi mungkin agak sedikit over sih untuk bassnya. Untuk bagian mid-nya, tidak hanya bass, untuk bagian mid-nya ini juga memiliki mid yang agak sedikit di smoothing, memiliki mid yang presentasinya juga agak sedikit mundur, tapi terasa cukup tebal dan las. Namun overall memang agak sedikit kurang lepas sih untuk bagian midnya. Untuk male vokalnya ini secara tebal-tebalnya itu dapat banget, energinya juga dapat banget, tapi somehow agak sedikit kurang bertekstur dan terkesan kurang lepas aja. Jadi emosinya ini kurang dapet untuk bagian male vokalnya ini. Untuk female vokalnya juga cukup tebal, ada sedikit smooth juga di situ, bahkan mungkin agak overly smooth, jadi terkesan juga kurang lepas. Overall untuk midnya ini memang agak terkesan kurang lepas. Instrumennya pun tidak terlalu bersinar, ya somehow overall untuk bagian midnya memang agak sedikit kurang dinamika. Ya itu mungkin kekurangan dari Vio FD3 Pro ini juga. Untuk bagian treble-nya ini masuk pada kategori yang sangat aman, tidak terkesan nyerang ataupun overly bright. Jadi untuk kalian yang sensitif terhadap treble, mungkin ini monitor satu ini nggak akan bermasalah untuk kalian. Untuk gesekan-gesekan biolanya ini dapat banget teksturnya, masih dapat dirasakan cering-ceringnya di situ. Lalu kalau kita bilang bodinya agak sedikit over body sih kalau menurut saya. Untuk cymbal crash-nya juga terkesan cepet banget decay-nya, jadi agak terasa kurang airy aja, kurang dapat energinya di bagian high-nya. Untuk detailnya pun masuk pada kategori yang biasa aja sih sebenarnya. Secara keseluruhan, tonalitas dari Vio FD3 Pro ini kami berikan skor C. Ya mungkin kalau dibandingkan Vio FD5 ya cukup jauh sih sebenarnya. Eksekusinya pun agak sedikit berbeda. Vio FD5 itu lebih V-shape dibandingkan Vio FD3 ini. Kalau kita bilang Vio FD3 ini lebih jinaknya dari Vio FD5. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Vio FD3 Pro ini. Somehow presentasinya ini warm, sopan, dan juga fun. Untuk timbernya dari in-ear monitor satu ini, drivernya mungkin nggak terlalu bermasalah, cuma mungkin agak sedikit kurang aja di bagian tonalnya yang unbalanced menurut saya. Untuk soundstage-nya sendiri, soundstage-nya biasa aja, tidak terlalu lebar, agak pendek juga, depth-nya juga agak kurang, jadi terasa agak sedikit sempit. Claustrophobia, ya begitulah mungkin menggambarkannya dari Vio FD3 Pro ini. Untuk detail dan clarity biasa aja, nggak ada yang spesial di situ juga. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini cukup oke. Tapi kalau lagu-lagu cepat seperti Through the Fire and Flames, dia agak keteteran, jadi separasinya ini agak sedikit nyampur-nyampur dan imagingnya juga agak sedikit blur pada lagu-lagu cepat. Lalu overall imagingnya ya terkesan 2D biasa aja sih. Positioningnya nggak ada masalah yang berarti. Secara umum kami berikan skor C juga untuk teknikalitasnya. Ya bukan ini monitor yang technical proficiency, banyak ini monitor technical proficient di kelas harga yang sama seperti Vio FD3 Pro ini, bahkan lebih murah bahkan. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons-nya yang pertama, nozzle hitamnya ini mendem banget, nggak tahu kenapa, ya suaranya itu jadi setara mungkin in-ear monitor kelas 200-300 ribuan kalau pakai yang nozzle hitam, nggak ada kelasnya sama sekali. Cons yang kedua, suaranya ini somehow so-so banget, jadi kalau kalian audiophile pasti kalian rewel banget, tapi kalau casual listener mungkin nggak akan bermasalah dengan suara seperti ini. Pro-nya dari in-ear monitor satu ini, build-nya top notch banget, mantap banget. Yang kedua yaitu interchangeable jack, dia memiliki jack yang bisa kalian ganti-ganti ke 2,5 atau 4,4, jadi itu future proof banget. Jadi kalau kalian ada sebelumnya pakai HP dan ada rencana untuk berubah memakai DAP yang memiliki jack balance, itu akan sangat berguna tentunya kabel satu ini. Selain itu dia juga sudah mendukung interchangeable nozzle. Sayangnya nozzle hitamnya ini parah banget, jadi saya nggak akan bahas terlalu panjang soal itu. Ya diharapkan kedepannya makin banyak tuningan-tuningan nozzle yang mungkin dijual terpisah oleh Vio, itu somehow akan very nice untuk pengguna FD5, FD3, mungkin FD7 saya nggak tahu ya, mungkin bisa diganti juga untuk nozzle-nya.
Untuk value for money dari ini monitor satu ini, VOFD3 ini kami kategorikan over value dan kami berikan skor C. Suaranya ini so-so banget, untung masih tertolong oleh build quality-nya. Coba build quality-nya hancur, ya pasti sudah dapat D mungkin. Ya itulah. Oke, kita akan bandingkan VOFD3 Pro ini dengan ketiga ini monitor lain. Di sini ada Starfield, VOFD5 dan Kato. Secara bass, VOFD3 ini memiliki bass yang cukup besar, yang hampir sama dengan VOFD5 ini, tapi bass di FD5 sedikit lebih liar dibandingkan VOFD3. Di sini bassnya sedikit lebih terkontrol. Tapi secara tekstur saya masih pilih di VOFD5. Di sini bassnya masih kalah, di Kato pun masih kalah dibandingkan kedua ini monitor ini. Secara quantity masih kalah, secara kualitas saya rasa masih oke di Kato. Di FD5 teksturnya dapat banget, tapi kalau agak sedikit kurang rapi, di Kato ini bassnya lebih rapi, juga teksturnya juga dapat, kualitasnya lebih dapat di Kato sih kalau saya bilang. Lebih cocok. Kalau kalian memang rewel mencari ini monitor yang balance, Kato masih menjadi pilihan. Di Starfield memang kita bilang bassnya ya cukupan lah. Agak sedikit terasa laid back juga, agak sedikit kurang body juga jika kita sudah mendengar dua ini monitor ini. Untuk bagian mid-nya di sini ini mid yang laid back, ini VOFD3 ini memiliki mid yang cukup berbody. Di sini mid-nya tidak se-smooth di sini. Di sini mid-nya lebih lepas, di sini mid-nya lebih smooth. Di Kato ini lebih balance mid-nya. Tapi memang di Kato ini agak sedikit somehow lebih emphasize-nya ke mid high-nya. Jadi ke vokal-vokal cewek lebih dapat di Kato. Lalu kalau untuk bagian treble di sini paling mendem. Ini juga mendem juga sebenarnya, overly smoothed juga. Kalau di VOFD5 ini treble-nya juga somehow cukup liar kalau menurut saya. Di situ bagi sebagian orang mungkin agak sedikit hot, agak sedikit nyerang. Di Kato sendiri treble-nya itu masih bisa dikategorikan cukupan lah. Ya nggak tahu kalau kalian sensitif banget, mungkin Kato juga bisa kalian bilang bright. Tapi somehow dia ada kesan-kesan bright-nya. Memang dia fokusnya mid high ke lower treble. Jadi ya mungkin ada terasa energinya di bagian situ juga. Kalau secara teknikalitas, VOFD5 ini masih menang secara teknikalitas dibandingkan ketiga ini monitor lainnya. Ini imagingnya cukup oke di kelas harganya, dibandingkan ini imagingnya kurang, soundstage-nya nggak kurang lebar juga. Kalau kita bilang teknikalitas mungkin masih menang di Starfield dibandingkan VOFD3. Kalau Kato sudah pasti menang lah dibandingkan VOFD3 ini. Kesimpulan, VOFD3 Pro ini menurut saya memang agak sedikit nanggung sih. Suaranya pun masih dalam kategori kurang mateng. Mungkin kalau kita bilang kelas audiophile akan rewel banget dengan ini monitor satu ini. Tapi kalau kalian casual listener, tentunya tidak akan bermasalah dengan tuningan seperti ini. Kalau kalian ada pertanyaan seputar VOFD3 Pro ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Atau pertanyaan seputar dunia personal audio juga boleh. Tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.